Adik iparku mengirim pesan suara sambil menangis terseduh-seduh. Kak, tolong jangan makan masakan suamimu malam ini. Kakak harus lihat apa yang dia campurkan. Saat aku pura-pura tidur dan mengintip dari celah pintu, bahan yang dimasukkannya ke mangkuk ternyata adalah. Sebelum dilanjut, mari berikan dukungan kalian dengan cara menyukai, mengisi kolom komentar, dan berlangganan di saluran Sarah Amel supaya kalian tidak tertinggal kelanjutan kisah-kisah seru dan menegangkan lainnya. Malam itu hujan turun dengan sangat deras, menghantam kaca jendela kamarku seperti ribuan jarum air yang sedang berusaha menerobos masuk. Suasana rumah terasa begitu dingin dan sepi. Aku sedang berbaring di atas ranjang, merasakan tendangan kecil dari janin di dalam perutku yang baru berusia 4 bulan. Rasa lelah setelah seharian bekerja di apotek membuatku ingin segera memejamkan mata, namun getaran dari telepon genggam yang tergeletak di atas meja nakas mengurungkan niatku. Layar yang menyala terang di tengah kegelapan kamar menunjukkan sebuah notifikasi pesan suara dari Sheila, adik kandung dari suamiku, Dimas. Tumben sekali dia mengirimkan pesan malam-malam begini. Biasanya, Sheila lebih suka mengabaikanku atau melempar tatapan sinis jika suamiku sedang tidak ada di sekitarnya. Dengan kening berkerut, aku meraih telepon genggam tersebut dan mendekatkannya ke telingaku. Aku menekan tombol putar. Dari dalam pengeras suara, terdengar suara isakan tangis yang begitu memilukan. Kak Luna, tolong. Kak, tolong jangan makan masakan Kak Dimas malam ini. Kakak harus lihat sendiri apa yang dia campurkan ke dalam mangkukmu. Dia mau mencelakaimu. Kak, aku takut sekali melihatnya. Napas Sheila terdengar tersengal-sengal, seolah ia sedang bersembunyi sambil memegang telepon genggamnya dengan tangan yang gemetar. Pesan suara itu berakhir, menyisakan keheningan yang mencekam di dalam kamarku. Jantungku berdetak sangat kencang. Jika itu adalah wanita hamil pada umumnya, mungkin mereka sudah menjerit histeris, melempar barang, atau berlari keluar rumah sambil menangis mencari pertolongan. Namun, aku adalah Luna Wijaya. Bertahun-tahun menempuh pendidikan di bidang farmasi dan bekerja dengan berbagai macam bahan kimia serta obat-obatan telah melatih otakku untuk selalu mengutamakan logika di atas kepanikan emosional. Aku tidak langsung mempercayai kata-kata Sheila. Hubunganku dengan adik iparku itu tidak pernah bisa dibilang harmonis. Sejak awal pernikahan kami, Sheila selalu menunjukkan sikap posesif yang tidak wajar terhadap kakaknya. Ia seringkali membuat drama kecil untuk menarik perhatian Dimas agar suamiku itu meninggalkan urusan denganku dan segera menemuinya. Jadi, pesan suara yang bernada penuh simpati dan kepedulian ini terasa sangat janggal, seolah ada naskah tersembunyi di balik tangisannya. Namun, sesuatu di dalam nadanya berhasil memicu rasa waspada di benakku. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, indera pendengaranku menangkap suara derit halus dari anak tangga kayu di luar kamar. Langkah kaki seseorang sedang menaiki tangga menuju lantai 2. Itu pasti Dimas. Dengan gerakan cepat namun senyap, aku meletakkan kembali telepon genggamku ke atas nakas, menarik selimut hingga sebatas dada, dan memejamkan mata. Aku mengatur ritme napasku agar terdengar teratur, layaknya seseorang yang sedang tertidur pulas. Pintu kamar terbuka perlahan. Suara engsel yang bergesekan terdengar nyaring di telingaku meskipun sebenarnya sangat pelan. Aku bisa merasakan kehadiran Dimas. Aroma losion cukur bercampur dengan aroma kaldu sapi dari dapur menguar di udara saat ia melangkah mendekati sisi ranjangku. Ia berdiri di sana selama beberapa detik. Dalam kegelapan, aku bisa merasakan tatapannya tertuju padaku. Ada embusan napas berat yang keluar dari bibirnya. Sebuah helaan napas yang terdengar seperti perpaduan antara rasa lelah dan rasa bersalah yang mendalam. Setelah memastikan aku sudah tertidur, Dimas membalikkan badan dan berjalan keluar, menutup pintu kamar kembali tanpa menimbulkan suara. Begitu pintu tertutup rapat, aku langsung membuka mata. Rasa penasaran yang membakar dada membuatku menyingkap selimut dan perlahan turun dari ranjang. Aku tidak memakai alas kaki agar langkahku sama sekali tidak terdengar. Lantai keramik terasa sangat dingin menyentuh telapak kakiku, namun aku tidak memedulikannya. Aku berjalan mengendap-endap menuju pintu, membukanya sedikit saja, lalu melangkah keluar menuju ujung tangga. Dari posisi ini, aku bisa melihat langsung ke arah dapur yang berada di lantai 1 karena desain rumah kami yang berkonsep terbuka. Lampu utama dapur dimatikan, hanya menyisakan lampu gantung berwarna kuning redup yang menyorot tepat ke arah meja konter. Di sanalah Dimas berdiri. Punggungnya membelakangiku, tetapi dari pantulan kaca jendela dapur di depannya, aku bisa melihat dengan jelas apa yang sedang ia lakukan. Di atas meja konter, terdapat sebuah mangkuk porselen putih berisi sup daging kesukaanku yang masih mengepulkan asap panas.
Tangan Dimas tampak gemetar hebat saat ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berukuran skepal tangan. Ia membuka tutup botol itu dengan susah payah karena jari-jarinya yang terus bergetar. Keringat dingin terlihat mengkilap di pelipisnya. Saat ia memiringkan botol tersebut ke atas mangkuk supku, aku menahan napas. Aku memicingkan mata, memfokuskan penglihatanku ke arah bahan yang sedang ia tuangkan. Bahan itu bukanlah racun tikus cair atau serbuk putih biasa seperti arsenik yang sering digambarkan dalam film-film murahan. Dari celah tempatku mengintip, di bawah cahaya lampu yang redup, aku bisa melihat dengan sangat jelas bahwa serbuk yang jatuh dan larut ke dalam kuah supku itu berwarna kebiruan yang sangat pekat. Jantungku serasa berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Sebagai seorang apoteker, mataku sudah terbiasa membedakan warna dan tekstur zat kimia. Serbuk biru pekat dengan karakteristik seperti itu sangatlah spesifik. Itu tampak persis seperti senyawa yang biasa kami pelajari dalam buku panduan penanganan keracunan berat di laboratorium farmasi. Serbuk biru itu. Apakah itu Prussian Blue? Pikiranku berpacu dengan sangat cepat. Prussian Blue bukanlah racun. Itu adalah antidot, sebuah obat penawar racun tingkat tinggi yang digunakan secara medis untuk mengikat isotop radioaktif dan racun logam berat yang mematikan di dalam saluran pencernaan agar bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Mengapa Dimas memasukkan penawar racun logam berat ke dalam mangkuk supku? Jika Dimas menaruh penawar racun ke dalam makananku, itu berarti ada racun mematikan di dalam makanan itu sebelum penawarnya dimasukkan. Rasa mual tiba-tiba menyergap perutku, bukan karena kehamilanku, melainkan karena realitas mengerikan yang baru saja menghantam kesadaranku. Suamiku tidak sedang mencoba membunuhku seperti yang dituduhkan oleh pesan suara Sheila. Suamiku sedang mencoba menyelamatkan nyawaku secara diam-diam. Tetapi dari siapa? Dan dari racun apa? Dimas mengambil sendok dan mengaduk sup tersebut perlahan, memastikan serbuk biru itu larut sepenuhnya hingga warna kuah kaldu kembali terlihat normal karena tertutup oleh warna kecap dan rempah lainnya. Setelah selesai, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyangga tubuhnya pada pinggiran meja dapur seolah kedua kakinya sudah tidak sanggup lagi menopang berat badannya. Ia terlihat sangat rapuh dan putus asa. Kesempatan ini tidak boleh aku lewatkan. Dimas tiba-tiba membalikkan badan dan berjalan menuju wastafel untuk mencuci tangannya. Saat keran air menyala, suara gemericik air menutupi suara langkah kakiku. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, aku mempercepat langkah menuruni sisa anak tangga, menyelinap ke balik kabinet dapur. Tanganku dengan cekatan merogoh saku piyama, mengeluarkan sebuah tabung sampel kecil berbahan plastik steril yang kebetulan belum sempat aku keluarkan dari saku setelah pulang dari apotek tadi sore. Dalam hitungan detik, aku meraup sedikit kuah dari bagian pinggir mangkuk sup tersebut menggunakan pipet kecil yang menyatu dengan tutup tabung sampel, lalu menutupnya rapat-rapat. Aku mengantongi kembali tabung berisi bukti krusial tersebut tepat sebelum Dimas mematikan keran air. Aku segera beringsut mundur, merayap kembali ke arah tangga, dan berlari pelan menaiki anak tangga tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Sesampainya di kamar, aku langsung melompat ke atas ranjang dan menarik selimut, menutup mataku tepat saat suara langkah kaki Dimas terdengar menaiki tangga. Pintu kamarku kembali terbuka. Kali ini Dimas masuk membawa nampan berisi mangkuk sup tersebut. "Luna sayang," panggilnya dengan suara yang dibuat selembut mungkin, meskipun aku bisa mendengar nada suaranya yang sedikit bergetar. "Bangun sebentar. Ayo makan dulu. Aku sudah buatkan sup daging kesukaanmu. Ini bagus untuk kandunganmu." Aku menggeliat pelan, berpura-pura baru saja terbangun dari tidur yang lelap. Aku mengucek mataku dan menatap wajah suamiku. Wajah yang selama ini aku cintai dan aku percayai kini tampak seperti topeng yang menyembunyikan misteri paling kelam dalam rumah tangga kami. "Terima kasih, Mas," ucapku sambil tersenyum tipis, menerima mangkuk tersebut dari tangannya. Aku memegang mangkuk yang hangat itu, menatap permukaannya, menyadari bahwa di dalam kuah kaldu yang tampak lezat ini, tersembunyi sebuah pertempuran antara zat pembunuh dan zat penyelamat. Aku menatap mata Dimas, mencari kejujuran di sana, namun yang aku temukan hanyalah ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Malam itu, dengan tabung sampel yang tersimpan aman di dalam saku piyamaku, aku bersumpah akan membongkar semua kegilaan ini hingga ke akar-akarnya. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa sangat canggung, setidaknya bagiku. Dimas menyantap sarapannya dengan wajah yang terlihat kurang tidur, sementara Sheila duduk di seberangku sambil mengoleskan selai stroberi ke atas rotinya dengan gaya yang dibuat-buat. Sesekali ia melirik ke arahku, tatapannya menyiratkan pertanyaan tajam yang tidak terucapkan. "Mengapa kamu masih hidup dan sehat?" Aku pura-pura tidak menyadari tatapan itu.
Ingatanku berputar kembali ke masa 1 bulan yang lalu. Masa di mana semua keanehan ini pertama kali dimulai. Saat itu, usiaku kandunganku baru menginjak 3 bulan. Dimas yang biasanya selalu sibuk bekerja di kantor hingga malam hari, tiba-tiba mengubah seluruh jadwalnya. Ia mulai pulang lebih awal dan bersikeras untuk mengambil alih seluruh urusan dapur. Kamu sedang hamil muda, Luna. Dokter bilang trimester pertama itu sangat rawan. Biar aku saja yang mengurus soal makanan. Kamu cukup istirahat dan menjaga bayi kita. Begitu kata Dimas sebulan yang lalu sambil mencium keningku. Pada awalnya, aku merasa sangat tersentuh. Wanita mana yang tidak bahagia melihat suaminya begitu perhatian dan rela turun ke dapur demi memastikan gizi istri dan calon anaknya terpenuhi? Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian itu berubah menjadi sebuah obsesi yang mengekang. Dimas mulai melarang keras diriku untuk menyentuh peralatan dapur. Ia bahkan marah besar ketika suatu sore aku hanya sekadar ingin merebus telur untuk diriku sendiri. Alasannya selalu sama, lantai dapur licin dan berbahaya bagi ibu hamil. Di sisi lain, Sheila selalu tersenyum sinis dari sudut ruangan setiap kali Dimas memarahiku karena ketahuan berada di dapur. Ia tampak sangat menikmati momen ketika aku dimarahi oleh kakaknya. Kini, semua potongan teka-teki itu mulai menyatu di dalam kepalaku. Larangan masuk ke dapur bukanlah bentuk perlindungan Dimas terhadap bahaya terpeleset, melainkan perlindungan terhadap sesuatu yang jauh lebih mematikan yang bersembunyi di antara toples-toples bumbu. Setelah Dimas berangkat ke kantor dan Sheila pergi ke salon, aku segera bersiap-siap. Aku mengatakan pada asisten rumah tangga bahwa aku ada urusan mendadak di tempat kerja. Namun, tujuanku bukanlah apotek tempatku bekerja, melainkan laboratorium patologi di sebuah rumah sakit swasta besar yang terletak di pusat kota. Di sanalah sahabat lamaku sejak zaman kuliah, Dr. Adrian, bekerja sebagai ahli toksikologi. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat panjang. Tanganku terus menggenggam tas tanganku erat-erat, di mana di dalamnya tersimpan tabung sampel kuah sup semalam, beserta beberapa sampel garam, gula, dan kaldu bubuk yang sengaja aku curi dari dapur setelah memastikan Sheila benar-benar pergi dari rumah. Adrian menyambutku di ruangannya yang dipenuhi oleh bau disinfektan dan berbagai macam peralatan laboratorium yang rumit. Ia adalah seorang pria berkacamata yang selalu tenang dan sangat analitis. Dua sifat yang sangat aku butuhkan saat ini. Luna, tumben sekali kamu datang langsung ke sini tanpa mengabari terlebih dahulu. Ada apa? Wajahmu pucat sekali. Tegur Adrian saat aku baru saja mendudukkan diri di kursi seberang mejanya. Tanpa membuang waktu, aku mengeluarkan plastik klip berisi tabung sampel dan bumbu dapur tersebut, lalu meletakkannya di atas meja periksa. Adrian, tolong aku. Aku butuh kamu untuk menguji semua sampel ini sekarang juga. Jangan daftarkan ini ke sistem resmi rumah sakit. Aku butuh ini menjadi rahasia di antara kita berdua saja. Adrian mengerutkan dahinya melihat keseriusanku. Ia mengambil tabung sampel itu dan memerhatikannya di bawah cahaya lampu. Apa yang sedang kita cari, Luna? Aku curiga ada kandungan logam berat beracun di dalam bumbu dapurku. Dan untuk sampel kuah sup ini, aku butuh konfirmasi apakah serbuk kebiruan yang larut di dalamnya adalah Prussian Blue. Mendengar nama senyawa tersebut, raut wajah Adrian langsung berubah kaku. Sebagai ahli toksikologi, ia sangat paham apa arti dari kehadiran Prussian Blue di luar lingkungan medis. Prussian Blue? Luna, kamu sadarkan, itu adalah antidot spesifik. Jika ada orang yang sengaja mencampurkan itu ke makananmu, artinya ada seseorang yang sebelumnya sudah mencampurkan racun mematikan ke makananku. Potongku cepat. Suaraku bergetar meskipun aku berusaha keras untuk menahannya. Tolong kerjakan secepatnya. Adrian, nyawa anakku bergantung pada hasil laboratoriummu. Adrian mengangguk tegas. Ia segera membawa sampel-sampel tersebut ke ruang pengujian khusus di bagian belakang. Proses menunggu adalah siksaan mental yang paling menyakitkan yang pernah aku alami. Aku duduk di ruang tunggu laboratorium, meremas jari-jariku sendiri. Pikiranku melayang kembali pada sejarah kelam keluarga suamiku. Dulu, saat Dimas berusia 10 tahun dan Sheila berusia 7 tahun, mereka berdua mengalami kecelakaan mobil yang sangat tragis. Mobil yang dikendarai oleh paman mereka ditabrak oleh truk bermuatan berat. Saat mobil itu mulai terbakar, bagian kaki Dimas terjepit. Sheila kecil yang berhasil keluar lebih dulu, nekat kembali ke dalam mobil yang menyala untuk menarik kakaknya. Ia berhasil menyelamatkan Dimas detik-detik sebelum mobil itu meledak. Namun tragisnya, serpihan logam panas dari ledakan itu menembus bagian bawah perut Sheila.
Cedera itu begitu parah hingga dokter terpaksa mengangkat rahim Sheila untuk menyelamatkan nyawanya. Sejak hari itu, Sheila divonis tidak akan pernah bisa memiliki anak seumur hidupnya. Tragedi itu meninggalkan trauma dan rasa bersalah yang tidak ada ujungnya bagi Dimas. Di ranjang kematian ibunya 5 tahun yang lalu, Ibu Dimas menggenggam tangan suamiku dan memaksanya bersumpah. Berjanjilah pada ibu, Dimas. Jangan pernah tinggalkan adikmu. Dia mengorbankan masa depannya, rahimnya, kewanitaannya demi nyawamu. Jangan pernah membuang Sheila seburuk apapun keadaannya. Kamu berhutang nyawa padanya. Sumpah itu kini telah menjadi belenggu yang mencekik pernikahan kami. Sheila tumbuh menjadi sosok wanita dewasa yang sangat manipulatif, selalu berlindung di balik statusnya sebagai penyelamat, dan memanfaatkannya untuk mengontrol hidup Dimas. Ia tidak pernah merelakan Dimas membagi perhatiannya dengan perempuan lain, apalagi denganku yang kini sedang mengandung seorang anak yang tidak akan pernah bisa ia miliki. 2 jam kemudian, pintu ruang laboratorium terbuka. Adrian berjalan keluar dengan memegang sebuah map berlogo rumah sakit. Wajahnya terlihat sangat tegang, lebih pucat dari sebelumnya. Ia mengunci pintu ruangannya dan duduk di hadapanku. Luna. Adrian menghela napas panjang, menatap mataku dengan sorot mata penuh keprihatinan. Aku tidak tahu iblis macam apa yang hidup satu atap denganmu, tapi kamu dan bayimu saat ini berada dalam bahaya besar. Ia membuka map tersebut dan memutarbalikannya agar aku bisa membaca angka-angka di dalamnya. Hasil spektrometri massa menunjukkan bahwa sampel garam dan kaldu bubuk di dapurmu positif mengandung talium dalam konsentrasi yang cukup untuk membunuh orang dewasa secara perlahan dalam hitungan minggu. Duniaku seakan runtuh mendengar kata tersebut. Talium. Racun mematikan yang tidak memiliki warna, tidak memiliki bau, dan tidak memiliki rasa. Racun pembunuh diam-diam yang sangat sempurna karena gejalanya seringkali disalahartikan sebagai penyakit flu berat atau gangguan saraf biasa yang ditandai dengan kerontokan rambut. Dan untuk sampel kuah sup, lanjut Adrian, suaranya berubah menjadi lebih rendah dan serak. Analisismu 100% akurat. Serbuk biru itu adalah Prussian Blue berdosis tinggi. Seseorang telah dengan sengaja menetralisir racun talium itu tepat sebelum makanan tersebut masuk ke mulutmu. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, menahan isak tangis yang mendesak untuk keluar. Air mata akhirnya menetes membasahi pipiku. Kesimpulan dari semua teka-teki ini sungguh di luar batas nalar kemanusiaan. Adik iparku, wanita yang kehilangan rahimnya itu, menyimpan dendam dan rasa iri yang begitu buta melihat kehamilanku. Ia telah merencanakan pembunuhan yang sangat rapi. Ia menyelinap setiap hari, menaburkan racun talium sedikit demi sedikit ke dalam wadah bumbu masakku dengan harapan agar aku mati perlahan atau setidaknya janinku gugur secara tragis. Ia ingin memastikan bahwa dirinya lah satu-satunya wanita yang berhak mendapatkan perhatian dari kakaknya. Namun yang membuat hatiku jauh lebih hancur berkeping-keping adalah kenyataan tentang suamiku. Dimas mengetahui semua niat keji ini. Suamiku tahu persis bahwa adiknya sedang berusaha membunuh anak di dalam kandunganku. Namun, karena terikat oleh sumpah konyol di ranjang kematian ibunya dan terbelenggu oleh rasa bersalah atas hutang nyawa di masa lalu, ia memilih jalan tengah yang paling gila, paling pengecut, dan paling menyakitkan bagiku. Alih-alih menyeret adiknya ke kantor polisi dan memenjarakannya atas percobaan pembunuhan, Dimas memilih untuk membiarkan kejahatan itu terjadi. Ia mengambil alih urusan dapur, sengaja memasak menggunakan bumbu yang sudah diracun oleh adiknya agar Sheila tidak menaruh curiga, dan kemudian diam-diam mencampurkan obat penawar ke dalam mangkukku setiap malam. Suamiku telah merendahkan harga diriku dan nyawa anakku dengan menjadikan tubuhku sebagai ladang percobaan perang antara racun dan penawar, demi melindungi monster yang berlindung di balik sebutan, adik penyelamat. Tangisan Sheila di pesan suara semalam hanyalah sebuah taktik manipulasi yang sangat licik. Ia berniat mengkambing hitamkan Dimas jika sewaktu-waktu rencananya terbongkar, memutarbalikan fakta seolah-olah kakaknya lah yang berniat jahat kepadaku, sementara dirinya hanyalah saksi yang peduli. Aku mengusap air mataku dengan kasar. Kesedihanku menguap dengan cepat, digantikan oleh kobaran api amarah yang menyala terang di dalam dadaku. Dimas dan Sheila mengira mereka bisa mempermainkan nyawaku dan bayi yang ada di dalam rahimku. Mereka lupa bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang ibu yang siap melakukan apa saja untuk melindungi anaknya, dan seorang apoteker yang mengerti betul bagaimana cara menghancurkan sesuatu dari dalam tanpa harus terlihat. Aku tidak akan melarikan diri sebagai korban yang lemah. Aku akan membalas mereka dengan rasa sakit yang jauh lebih mematikan dari racun manapun di dunia ini. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi air mata kesedihan. Yang ada hanyalah perhitungan yang matang untuk menghancurkan mereka berdua sampai ke akar-akarnya.
Setelah keluar dari rumah sakit dengan membawa salinan asli hasil laboratorium dari Adrian, pikiranku tidak lagi kalut. Setiap langkah yang kuambil terasa lebih mantap, meskipun hatiku sudah mati rasa terhadap Dimas. Pria yang seharusnya menjadi pelindung utamaku ternyata adalah enabler, seorang pembiar yang menormalisasi perilaku psikopat adiknya demi ego dan rasa bersalah masa lalu. Dimas sudah membuktikan bahwa ia tidak bisa diandalkan. Bahkan ia lebih memilih mempertaruhkan nyawaku daripada harus menghadapi kemarahan Sheila. Sesampainya di rumah, aku memeriksa garasi. Mobil Dimas tidak ada, yang berarti ia masih berada di kantor. Aku juga mengecek rak sepatu di dekat pintu masuk. Sepatu hak tinggi merah kesayangan Sheila tidak ada. Bagus, ini adalah kesempatan emasku. Selama ini, kamar Sheila adalah wilayah terlarang di rumah ini. Dimas melarang siapapun, termasuk asisten rumah tangga kami, untuk membersihkan kamarnya dengan alasan Sheila sangat menghargai privasi. Namun hari ini, persetan dengan privasi. Aku memastikan asisten rumah tangga kami sedang sibuk menyetrika pakaian di ruang belakang sebelum melangkah menaiki tangga menuju kamar Sheila. Jantungku berdetak cukup kencang, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena rasa penasaran akan rahasia apa yang disembunyikan oleh wanita berhati iblis tersebut. Aku mencoba memutar gagang pintunya. Terkunci. Tentu saja. Namun, aku bukanlah tipe istri pasif yang tidak tahu apa-apa tentang tata letak rumahnya sendiri. Saat kami baru pindah ke rumah ini 3 tahun yang lalu, aku adalah orang yang menyimpan semua kunci cadangan. Aku berjalan menuju lemari pajangan di ruang keluarga lantai 2, mengambil sebuah kunci kecil yang disembunyikan di bawah pot tanaman hias imitasi, lalu kembali ke depan kamar Sheila. Klik. Pintu itu terbuka dengan mudah. Aroma tajam dari parfum beraroma bunga mawar yang menyengat langsung menusuk indera penciumanku saat aku melangkah masuk. Kamar itu terlihat cukup rapi, sangat kontras dengan kepribadian pemiliknya yang kacau balau. Aku tidak membuang waktu. Aku segera menuju meja kerja dan laci-laci lemari pakaiannya. Aku harus mencari bukti nyata, sesuatu yang bisa kugunakan sebagai senjata untuk menjatuhkannya. Karena pengakuan dari pesan suara tidak akan cukup kuat untuk menyeretnya ke penjara jika ia terus memainkan peran sebagai korban. Setelah membongkar 2 laci meja rias yang hanya berisi kosmetik, aku beralih ke laci nakas di sebelah tempat tidurnya. Laci itu terkunci, tapi kualitas kuncinya sangat buruk. Menggunakan jepit rambut besi milikku, aku berhasil mencongkelnya terbuka dalam hitungan menit. Di dalam laci tersebut, aku menemukan sebuah kotak besi kecil berwarna hitam. Untungnya, kotak itu tidak dikunci, hanya dikaitkan. Aku membuka kotak itu dan menemukan setumpuk dokumen yang diikat menggunakan karet gelang. Mataku langsung tertuju pada sebuah map plastik berwarna biru pudar yang berisi rekam medis lama atas nama Sheila Pratama. Aku membuka lembaran demi lembaran dokumen tersebut. Ternyata, itu adalah rekam psikiatri dari sebuah rumah sakit swasta 10 tahun yang lalu. Aku membaca catatan dokter psikiater di sana dengan saksama. Catatan itu menjelaskan bahwa Sheila remaja pernah didiagnosis mengalami borderline personality disorder, gangguan kepribadian ambang, dengan kecenderungan manipulatif yang parah. Namun, yang paling menarik perhatianku adalah sebuah catatan khusus yang ditulis dengan tinta merah di bagian bawah lembar observasi. Tertulis di sana bahwa Ibu Dimas, karena kehabisan akal menghadapi tantrum dan perilaku destruktif Sheila, pernah mengancam dan bahkan sempat membawa Sheila ke pintu gerbang sebuah fasilitas rumah sakit jiwa tertutup. Pengalaman itu tampaknya meninggalkan trauma psikologis yang sangat ekstrim pada diri Sheila. Dokter mencatat bahwa Sheila mengidap fobia spesifik yang sangat parah terhadap segala hal yang berhubungan dengan rumah sakit jiwa, mulai dari tenaga medis berseragam khusus, ruangan berterali besi, hingga brosur fasilitas tersebut. Ketakutan itu bisa memicu serangan panik yang sangat hebat hingga halusinasi. Aku tersenyum tipis. Ini adalah penemuan yang sangat berharga. Aku melipat rekam medis itu dan menyimpannya ke dalam saku celanaku. Namun, aku belum selesai. Aku mengaduk kembali isi kotak hitam tersebut dan menemukan sebuah buku tabungan dari salah satu bank swasta yang bukan merupakan bank utama tempat Dimas menyimpan uang perusahaan. Aku membuka buku tabungan itu dan mengamati deretan angka mutasi rekening di dalamnya. Mataku melebar melihat nominal yang tertera. Ada aliran dana masuk yang sangat besar secara rutin setiap bulan dari rekening utama perusahaan kontraktor milik Dimas ke rekening rahasia ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pengeluaran dari rekening ini. Terdapat beberapa kali penarikan tunai dalam jumlah ratusan juta rupiah yang dicatat dengan keterangan pembelian bahan baku impor via rekanan. Sebagai seseorang yang bekerja di industri farmasi, aku tahu betul berapa harga pasaran racun talium di pasar gelap.
Itu bukanlah barang murah yang bisa dibeli dengan uang saku biasa. Penggelapan dana perusahaan. Inilah sumber uang yang digunakan Sheila untuk membiayai rencana pembunuhannya. Ia tidak hanya mencoba membunuhku, tetapi ia juga merampok uang kakaknya sendiri secara diam-diam dari belakang. Aku dengan cepat memotret setiap halaman buku tabungan tersebut menggunakan kamera telepon genggamku, memastikan angka dan tanggal transaksi terlihat sangat jelas. Setelah mendapatkan semua bukti yang aku butuhkan, aku merapikan kembali isi kotak hitam itu, menutup laci, dan mengunci pintu kamar Sheila seperti sedia kala. Aku berjalan menuruni tangga dengan perasaan menang. Di dalam saku celana dan telepon genggamku kini tersimpan 2 senjata fatal yang bisa menghancurkan hidup Sheila dalam sekejap mata. Sebuah fobia masa lalu yang bisa aku manfaatkan untuk menyiksa mentalnya, dan bukti penggelapan dana yang bisa langsung menyeretnya ke balik jeruji besi. Kini, aku tidak lagi berstatus sebagai mangsa yang menunggu dijemput maut. Aku adalah pemburu yang siap memasang perangkap. Keesokan harinya, aku memulai langkah pertama dari rencanaku yang telah kususun semalaman. Aku tidak akan membiarkan emosi menguasai diriku. Jika aku langsung melabrak mereka sekarang, Sheila pasti akan kembali menangis meraung-raung, memutarbalikkan fakta, dan Dimas akan kembali pasang badan untuk membelanya. Aku membutuhkan bukti visual yang tidak bisa dibantah. Sebuah rekaman yang menunjukkan aksi nyata Sheila saat menaburkan racun tersebut. Saat sarapan, aku sengaja turun ke meja makan dengan wajah yang cerah dan pakaian kerja yang rapi. Dimas terlihat sedikit lega melihatku tampak sehat, sementara Sheila masih mempertahankan ekspresi sinisnya. Aku duduk di kursiku, mengambil selembar roti panggang, lalu menatap Sheila sambil tersenyum wajar. Oh ya, Sheila, maaf ya. Semalam aku ketiduran lebih awal karena efek obat vitamin kehamilan dari dokter. Aku baru sadar paginya kalau kamu mengirim pesan suara. Sayangnya, entah kenapa pesan suaramu tiba-tiba terhapus sebelum sempat aku dengarkan secara utuh. Ada hal penting yang mau kamu sampaikan. Pertanyaanku membuat Sheila tersedak teh yang sedang diminumnya. Ia menatapku dengan mata membulat, mencoba mencari kebohongan di wajahku. Namun, bertahun-tahun menghadapi pelanggan yang menyebalkan di apotek telah melatihku untuk memiliki wajah datar yang sempurna. Oh, itu. Sheila gelagapan, melirik sebentar ke arah Dimas yang juga tampak tegang. Bukan apa-apa kok, Kak. Cuma mau ingetin kakak soal jadwal kontrol dokter. Iya, jadwal kontrol. Soalnya Kak Dimas bilang kakak sering lupa. Ah, begitu. Terima kasih banyak ya, perhatiannya. Balasku lembut, menyembunyikan rasa jijik yang menggelegak di dadaku. Trik ini berhasil dengan sempurna. Dengan meyakinkan Sheila bahwa aku tidak mendengar pesan suaranya, ia akan merasa bahwa kedoknya masih aman, dan ia akan terus melanjutkan aksinya meracuni bumbuku siang nanti. Setelah Dimas dan Sheila berangkat dengan urusannya masing-masing, aku langsung memesan jasa pemasangan kamera pengawas rahasia melalui seorang kenalan terpercaya. Aku memintanya datang pagi itu juga dengan bayaran ganda. Dalam waktu kurang dari 2 jam, sebuah kamera CCTV mini berbentuk sensor asap pendeteksi kebakaran berhasil dipasang tepat di langit-langit dapur. Posisinya sangat strategis, menyorot langsung ke arah meja konter tempat seluruh wadah bumbu masak disusun. Kamera ini dilengkapi dengan fitur perekam video beresolusi tinggi dan terhubung langsung ke server awan rahasia milikku. Langkah selanjutnya adalah memastikan keselamatan diriku dan janinku. Aku tidak mungkin membuang-buang uang dengan terus menukar makananku setiap hari. Jadi aku harus mencari cara agar aku tidak menyentuh masakan beracun itu sama sekali tanpa membuat Dimas dan Sheila curiga. Aku menghubungi sebuah layanan catering makanan sehat khusus ibu hamil yang sangat terpercaya. Namun, alih-alih mengirimkannya ke rumah, aku meminta agar makanan itu dikirimkan langsung ke klinik laboratorium Dr. Adrian setiap jam makan siang. Selama seminggu ke depan, aku akan selalu mengambil jam istirahat makan siangku untuk makan di tempat Adrian. Lalu, bagaimana dengan makan malam di rumah? Aku harus bermain peran. Setiap malam, saat Dimas menyajikan makanannya dengan wajah penuh rasa bersalah, karena ia tahu bumbu itu beracun lalu menaburkan penawar secara diam-diam, aku akan menyambutnya dengan senyuman. Aku akan memuji masakannya, memakan sedikit di depannya, namun lebih sering membawa mangkuk itu ke kamar dengan alasan ingin makan sambil menonton televisi. Sesampainya di kamar tertutup, aku membuang seluruh isi makanan itu ke dalam kloset, lalu menyiramnya hingga bersih. Aku akan membawa kembali mangkuk kosong itu ke dapur keesokan paginya, membuat mereka percaya bahwa rencananya berjalan mulus. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang mendebarkan. Aku terus memantau rekaman CCTV dari ponselku saat aku berada di apotek. Benar saja,
Pada hari ketiga di siang hari bolong saat rumah sedang sepi dan asisten rumah tangga sedang berbelanja, notifikasi gerakan dari kamera pengawas masuk ke ponselku. Aku membuka aplikasi tersebut dan menahan napas. Di layar ponselku, terlihat jelas sosok Sheila yang mengenakan piyama sutra mahalnya, mengendap-endap masuk ke dapur. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Setelah merasa aman, ia mengeluarkan sebuah wadah kecil berbentuk botol tetes mata dari dalam saku celananya. Dengan senyum sinis yang sangat mengerikan, ia membuka wadah bumbu kaldu bubuk di meja konter dan menaburkan serbuk tak berwarna itu ke dalamnya. Ia lalu mengaduknya perlahan menggunakan sendok kecil agar serbuk racun itu tercampur rata, kemudian menutupnya kembali. Darahku mendidih melihat rekaman itu. Monster ini benar-benar tidak memiliki hati nurani. Ia melakukan kejahatan itu dengan sangat tenang, seolah-olah membunuh anak yang belum lahir adalah hal yang lumrah baginya. Aku menyimpan klip video beresolusi tinggi itu ke dalam beberapa ruang penyimpanan daring yang berbeda. Bukti faktual telah terkumpul dengan sempurna. Kini, senjata telah di tangan, bukti telah terkumpul, dan keselamatan fisikku sudah terjamin. Fase persiapan telah selesai. Saatnya aku memulai fase eksekusi. Aku akan memulainya perlahan, dengan menyiksa mental Sheila terlebih dahulu sebelum memberikan pukulan mematikan yang tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Akhir pekan tiba, dan suasana rumah terasa lebih lambat dari biasanya. Dimas sedang membaca koran di ruang keluarga, sementara Sheila duduk di sofa seberangnya sambil memoles kuku jari tangannya. Aku berjalan menuruni tangga dengan langkah yang dibuat seringan mungkin. Hari ini adalah hari pertama aku melancarkan serangan balasan. Sasaranku jelas, menghancurkan kewarasan Sheila secara perlahan dari dalam kepalanya sendiri. Aku bergabung dengan mereka di ruang keluarga, duduk di sebelah Dimas. Aku sengaja membawa sebuah majalah kesehatan berbahan kertas tebal dan membukanya di halaman yang menampilkan artikel tentang bahaya bahan kimia rumah tangga. Aku membaca dalam diam selama beberapa menit, membiarkan keheningan menguasai ruangan, sebelum akhirnya mendengus pelan dan menggelengkan kepala. "Ada apa, Luna?" tanya Dimas, menurunkan korannya sejenak. "Ah, tidak apa-apa, Mas. Cuma membaca artikel ini. Mengerikan sekali ya, dunia sekarang." Jawabku dengan nada santai namun cukup keras agar Sheila bisa mendengarnya. "Ini artikel tentang logam berat, Mas. Namanya talium. Ternyata banyak kasus di luar negeri di mana orang tanpa sadar terpapar zat ini." Aku bisa melihat ujung kuasket kuku Sheila terhenti di udara. Gerakannya membeku selama sepersekian detik, meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya dengan membuang muka. Jantungnya pasti sedang berdegup kencang saat ini. "Oh ya? Memangnya zat itu dipakai untuk apa?" Dimas bertanya dengan nada datar, seolah ia tidak tahu menahu tentang hal itu. Kebohongannya membuat rasa jijikku kembali naik ke tenggorokan, tapi aku menahannya dengan senyum manis. "Zat ini sering dipakai di industri pembuatan racun tikus kelas berat, Mas. Tapi yang paling menakutkan adalah sifat zat ini." Aku melipat majalah tersebut dan menatap lurus ke arah Sheila yang kini tampak sangat gelisah. Artikel ini menyebutkan bahwa serbuk talium itu sangat mudah mengendap dan terbang di udara. Orang yang tidak memakai sarung tangan medis standar atau masker respirator saat menyentuhnya, kemungkinan besar akan menghirup partikel mikroskopisnya ke dalam paru-paru, atau parahnya lagi, serbuk itu masuk lewat pori-pori kulit mereka sendiri. Sheila menelan ludah dengan susah payah. Kuasket kuku itu kini benar-benar terlepas dari tangannya, jatuh mengotori karpet bulu di bawah kakinya. Lalu, apa yang terjadi pada orang yang terpapar itu? Suara Dimas sedikit bergetar, tanpa sadar masuk ke dalam perangkap narasiku. Gejalanya sangat lambat dan menyakitkan. "Mas." Awalnya mereka hanya merasa sering sakit kepala, lalu disusul dengan kerontokan rambut yang parah. Dalam hitungan minggu, organ dalam mereka akan rusak perlahan-lahan. Ironisnya, karena zat ini tidak berbau, orang yang menaburkan racun itu seringkali mati lebih dulu tanpa mereka sadari karena mereka terpapar dosis murni saat membukanya. Aku mengakhiri kalimatku dengan senyum simpul, menatap Sheila tepat di kedua matanya. "Seram sekali. Ya, Sheila? Bayangkan orang yang niat berbuat jahat pakai zat ini, malah mati merana karena kebodohannya sendiri." Sheila tidak membalas. Wajahnya yang biasanya dipenuhi riasan tebal kini tampak pucat pasi, seperti mayat hidup. Keringat dingin mulai sebesar biji jagung bermunculan di dahinya. Ia segera berdiri dengan kasar, tidak memedulikan botol cat kukunya yang tumpah ke karpet. Aku mau ke kamar dulu. Tiba-tiba pusing.
Ucapnya dengan suara terbata-bata, lalu setengah berlari menaiki tangga. Aku bisa mendengar suara pintu kamarnya yang dibanting dengan keras. Serangan pertama berhasil dengan sangat memuaskan. Namun, aku belum selesai. Malam harinya, aku melanjutkan rencana tahapan kedua. Setelah makan malam yang menegangkan, di mana Sheila sama sekali tidak menyentuh makanannya dan terus menatap tangannya sendiri dengan tatapan ngeri, aku berpura-pura ingin mengambil sesuatu di ruang kerja Dimas. Namun kenyataannya, aku menyelinap ke lantai 2 saat Sheila sedang mandi. Menggunakan kunci cadangan yang masih aku simpan di saku, aku menyelinap masuk ke kamarnya dalam kegelapan. Dari balik saku celanaku, aku mengeluarkan sebuah brosur yang kucetak secara khusus siang tadi. Brosur itu menampilkan gambar sebuah bangunan besar berterali besi yang suram, dengan tulisan besar dan tebal. Fasilitas rumah sakit jiwa keamanan tinggi, ruang isolasi untuk pasien kritis. Di bawah gambar tersebut, aku menambahkan sebuah catatan kecil yang diketik rapi. Pendaftaran atas nama Nona S. Pratama telah dikonfirmasi. Tim penjemputan paksa akan segera diberangkatkan sesuai permintaan pihak keluarga. Aku menyelipkan brosur mengerikan itu tepat di bawah bantal tidurnya, memastikan bagian ujung brosurnya sedikit menyembul agar ia langsung melihatnya ketika akan berbaring. Setelah itu, aku segera keluar dari kamarnya dan kembali ke lantai bawah, bergabung dengan Dimas di ruang keluarga seolah tidak terjadi apa-apa. Sekitar setengah jam kemudian, jeritan histeris yang memekakan telinga memecah keheningan malam. "Tidak, Kak Dimas, tolong aku, Kak Dimas." Jeritan Sheila terdengar seperti orang yang sedang disiksa hidup-hidup. Dimas langsung melompat dari sofa, wajahnya pucat pasi, dan berlari menaiki tangga. Aku mengikutinya dari belakang dengan langkah tenang, menikmati hasil dari pertunjukan yang aku ciptakan sendiri. Sesampainya di kamar Sheila, kami melihat pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan bagiku. Sheila meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya dengan tubuh yang bergetar hebat. Ia menangis terseduh-seduh sambil menunjuk ke arah bantalnya dengan jari yang gemetar. Itu, ada yang mau membawaku pergi. Kak, ada yang mau membuangku ke rumah sakit jiwa. Kakak sudah janji pada ibu tidak akan membuangku. Kakak mau mengkhianati ibu. Teriaknya kalap. Dimas mendekatinya dan mengambil brosur yang ada di bawah bantal. Ia membacanya dengan kening berkerut. "Sheila, brosur apa ini? Siapa yang menaruhnya di sini? Aku tidak pernah menghubungi rumah sakit jiwa manapun." "Bohong. Pasti kakak yang mau mengirimku ke sana. Atau perempuan gila itu." Sheila tiba-tiba menunjuk ke arahku yang berdiri tenang di ambang pintu. "Dia yang menaruhnya. Dia mau menyingkirkanku." Aku membelalakan mata, berpura-pura sangat terkejut dan terluka. "Sheila, apa maksudmu? Aku dari tadi bersama kakakmu di bawah menonton televisi. Kamu bisa tanya Mas Dimas. Kenapa kamu malah menuduhku?" Dimas menatapku sejenak, lalu kembali menatap adiknya. "Luna benar, Sheila. Dia bersamaku sejak tadi. Kamu pasti salah lihat. Atau mungkin brosur ini tidak sengaja terbawa dari luar. Tenanglah, tidak akan ada yang membawamu ke rumah sakit jiwa." "Tidak, kalian semua bohong. Kalian semua mau membunuhku." Sheila mulai berhalusinasi, menarik-narik rambutnya sendiri dengan panik. Efek fobia masa lalunya telah bangkit sepenuhnya, menghancurkan benteng pertahanan mentalnya berkeping-keping. Malam itu, rumah kami diwarnai oleh tangisan dan racauan Sheila yang terus-menerus. Dimas harus duduk di sampingnya semalaman, memegang tangannya yang terus bergetar. Dari ambang pintu, aku memandang mereka dengan senyum tipis. Mental lawanku kini sudah berada di ujung tanduk. Ia tidak lagi bisa berpikir jernih. Besok, aku akan menjatuhkan pukulan terakhir yang akan mematikan langkah mereka selamanya. Pagi hari berikutnya, suasana rumah seperti kuburan. Mata Dimas terlihat bengkak karena kurang tidur, sedangkan Sheila keluar dari kamarnya dengan penampilan yang sangat berantakan. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ia terus menggaruk-garuk lengannya secara kasar, seolah merasa ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Efek halusinasi dari ketakutan akan racun talium yang aku tanamkan di kepalanya kemarin. Aku tidak pergi bekerja hari ini. Aku sudah merencanakan bahwa hari ini adalah hari penghakiman. Sebelum turun ke meja makan, aku mengirimkan sebuah pesan singkat ke nomor Tante Veronica, memintanya untuk datang ke rumahku pada pukul 10 pagi dengan alasan ada hal mendesak mengenai aset keluarga yang harus dibahas. Tante Veronica adalah wanita tegas yang memegang kendali atas sebagian besar harta warisan keluarga Dimas. Suaranya adalah hukum tak tertulis di keluarga ini.
Aku juga sudah meminta Dr. Adrian untuk bersiap siaga di telepon. Sekitar pukul 9, pertengkaran yang sudah aku prediksi akhirnya meledak. Sheila, yang kewarasannya sudah terkikis habis oleh teror psikologisku, tidak bisa lagi menahan diri. Ia menuruni tangga dengan langkah gontai dan langsung menghampiriku yang sedang duduk membaca buku di ruang keluarga. Kamu yang merencanakan semua ini, kan? Teriak Sheila. Suaranya melengking menembus keheningan rumah. Ia menunjuk wajahku dengan tangan yang bergetar. Kamu yang menaruh brosur sialan itu di kamarku. Kamu mau membuatku gila supaya kamu bisa menguasai Kak Dimas sendirian. Dimas yang baru saja selesai mandi bergegas turun dari lantai atas. Sheila, hentikan. Apa yang kamu bicarakan? Jangan mulai lagi. Diam, Kak, bentak Sheila. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Ia kembali menggunakan taktik lamanya, playing victim. Ia menjatuhkan diri ke lantai, menangis meraung-raung sambil memeluk kaki kakaknya. Kak, perempuan ini iblis. Dia mencoba meracuniku. Kak, dia bilang zat kimia itu akan membunuhku pelan-pelan. Dia ingin membuangku ke rumah sakit jiwa. Tolong aku. Kak, usir dia dari rumah ini. Dimas menatapku dengan sorot mata campur aduk antara kebingungan dan keputusasaan. Ia tahu aku tidak berbohong soal brosur itu semalam. Tapi ia juga tidak tahan melihat adiknya menangis histeris. Ia terbelah di antara kewajibannya sebagai suami dan janjinya kepada mendiang ibunya. Luna, apakah benar kamu yang menakut-nakutinya? Tanya Dimas dengan suara pelan, terdengar ragu. Aku menutup bukuku perlahan. Aku meletakkannya di atas meja kopi, lalu berdiri. Aku menatap lurus ke arah Dimas, membiarkan semua topeng istri penurutku terlepas. Aku tidak menakut-nakutinya, Mas. Jawabku dengan suara yang sangat dingin dan jelas. Aku hanya sedang menceritakan fakta medis tentang racun yang sangat disukai oleh adikmu. Mata Dimas melebar. Racun? Apa maksudmu? Aku meraih tas kerjaku yang tergeletak di atas sofa, mengambil tabletku, dan menyalakannya. Maksudku adalah ini. Aku meletakkan tablet itu di atas meja kopi dan menekan tombol putar. Sebuah video dengan kualitas tinggi terpampang di layar. Video itu menampilkan rekaman dari kamera CCTV rahasia di dapur. Terlihat sangat jelas, sosok Sheila yang sedang menyelinap, membuka wadah kaldu bubuk, dan menaburkan serbuk putih dari botol kecil ke dalamnya dengan senyum yang mengerikan. Suara tangisan Sheila berhenti seketika. Matanya terbelalak lebar menatap layar tablet tersebut. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi sewarna kertas kosong. Ia tidak bisa berkata-kata. Lidahnya keluh. Mulutnya hanya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan udara. Dimas mundur selangkah, menatap layar itu dengan ekspresi ngeri yang dibuat-buat. Ini tidak mungkin. Sheila, apa yang kamu masukkan ke sana? Aku mendengus keras, muak dengan akting konyol suamiku. Oh, berhentilah berpura-pura terkejut. Mas Dimas, kamu tahu persis apa yang ia masukkan ke sana. Itu adalah talium. Aku merogoh ke dalam tasku lagi dan mengeluarkan map putih berlogo rumah sakit dari Dr. Adrian. Aku melemparkannya ke dada Dimas. Map itu jatuh ke lantai, memuntahkan beberapa lembar hasil uji laboratorium. Baca itu, Mas. Itu adalah hasil uji klinis dari bumbu dapur kita. Mengandung racun logam berat yang mematikan. Adikmu yang sakit jiwa ini berusaha membunuhku dan anak yang ada di dalam kandunganku setiap hari. Suaraku mulai meninggi, memuntahkan seluruh kemarahan yang selama ini aku pendam. Dan kamu. Aku menunjuk tepat di depan wajah suamiku. Kamu adalah laki-laki paling pengecut yang pernah aku kenal. Kamu tahu adikmu mencoba meracuniku. Kamu tahu dia merencanakan pembunuhan. Tapi alih-alih menghentikannya dan melindungiku, apa yang kamu lakukan? Kamu memasukkan Prussian Blue ke mangkukku setiap malam. Aku maju selangkah, menekan jariku ke dada Dimas hingga ia mundur ke arah dinding. Kamu menjadikan perut istrimu, tempat di mana anakmu tumbuh, sebagai laboratorium uji coba penawar racun, hanya demi melindungi monster pembunuh ini agar ia tidak masuk penjara. Kamu berlindung di balik janji konyol kepada ibumu, mengorbankan nyawa keluargamu sendiri. Dimas tampak seperti baru saja disambar petir. Rahasia terbesarnya, kegilaannya yang paling memalukan, kini telah terbongkar di hadapan mataku. Kakinya lemas, dan ia jatuh berlutut di samping hasil laboratorium yang berserakan di lantai. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat. Maafkan aku, Luna.
rintihnya dengan suara yang hancur. Aku tidak punya pilihan, aku berhutang nyawa padanya. Ibu menyuruhku menjaganya. Aku pikir dengan memberimu penawar, kamu akan selamat dan dia tidak perlu dipenjara. Tidak punya pilihan. Aku tertawa sinis. Suara tawaku terdengar kering dan menyakitkan. Kamu selalu punya pilihan, Mas. Kamu hanya memilih untuk menjadi iblis yang sama dengan adikmu. Sheila yang sejak tadi membeku, tiba-tiba tersadar dari syoknya. Insting bertahan hidupnya kembali muncul. Ia merangkak ke arah kakaknya dan menarik ke meja Dimas. Kak, dia bohong. Video itu pasti hasil editan. Dia menjebakku. Kak, dia sengaja memalsukan hasil lab itu. Usir dia. Kak, usir dia sekarang juga. Teriak Sheila. Suaranya parau dan putus asa. Namun kali ini, sebelum Dimas sempat merespons atau membuat keputusan bodoh lainnya, suara langkah kaki yang tegas dan suara derit pintu utama yang terbuka menghentikan perdebatan kami. Tidak perlu mengusirnya, Sheila. Karena malam ini, kamulah yang akan diusir dari rumah ini. Kami semua menoleh ke arah sumber suara. Di ambang pintu ruang tamu, berdiri Tante Veronica dengan wajah yang memerah pada menahan amarah. Di belakangnya, berdiri dua orang pria berseragam polisi yang menatap tajam ke arah Sheila. Hari penghakiman yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kehadiran Tante Veronica di ambang pintu ruang tamu rumah kami bagaikan sebuah badai besar yang tiba-tiba menyapu seluruh keangkuhan dan kepalsuan yang selama ini dibangun oleh Dimas dan Sheila. Tante Veronica bukanlah sosok perempuan sembarangan. Beliau adalah kakak kandung dari mendiang ayah Dimas, seorang wanita karir yang sangat tegas, disiplin, dan memegang kendali penuh atas perusahaan kontraktor keluarga peninggalan kakek mereka. Di belakangnya, dua orang petugas kepolisian berseragam lengkap berdiri dengan sikap siaga. Wajah mereka menyiratkan ketegasan hukum yang tidak bisa lagi ditawar atau dimanipulasi oleh air mata palsu. Aku sudah merencanakan momen ini dengan sangat matang. Sejak pagi buta, aku telah mengirimkan semua bukti video dari kamera pengawas, foto buku tabungan rahasia Sheila, serta salinan hasil uji laboratorium Dr. Adrian kepada Tante Veronica. Aku tahu bahwa satu-satunya orang di dunia ini yang ditakuti oleh Dimas dan Sheila adalah Tante Veronica. Dan sekarang, beliau berdiri di sana, menatap kedua keponakannya dengan sorot mata yang menyala-nyala penuh amarah dan rasa jijik yang sangat mendalam. Tante Veronica. Suara Dimas bergetar hebat. Ia masih dalam posisi berlutut di atas lantai, dikelilingi oleh lembaran hasil uji laboratorium yang berserakan. Wajahnya yang pucat pasi kini berubah menjadi sewarna pasi mayat. Ia mencoba berdiri, tetapi kedua kakinya tampak sudah kehilangan seluruh tenaga. Apa yang Tante lakukan di sini bersama petugas kepolisian? Tante Veronica melangkah masuk ke dalam rumah. Setiap ketukan hak sepatunya di atas lantai marmer terdengar seperti detak jam kematian bagi Sheila. Beliau mengabaikan Dimas sepenuhnya dan berjalan lurus ke arah Sheila yang masih duduk meringkuk di lantai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tante Veronica mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan mendaratkan sebuah tamparan yang sangat keras ke pipi kiri Sheila. Suara tamparan itu menggema dengan sangat nyaring di seluruh penjuru ruang tamu. Kepala Sheila terlempar ke samping, dan ia menjerit kesakitan sambil memegangi pipinya yang seketika berubah menjadi merah padam. Tamparan itu untuk pengkhianatanmu terhadap darah dagingmu sendiri. Bentak Tante Veronica dengan suara yang menggelegar, membuat tubuh Sheila semakin menyusut ketakutan. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakang kami semua? Kamu memanipulasi rasa bersalah kakakmu. Kamu mencoba membunuh menantu di keluarga ini, dan yang lebih parah lagi, kamu merampok uang perusahaan keluarga hingga ratusan juta rupiah untuk membeli racun mematikan. Kamu bukan lagi manusia, Sheila. Kamu adalah parasit yang menggerogoti keluarga ini dari dalam. Sheila menangis sejadi-jadinya. Ia merangkak maju, mencoba memeluk kaki Tante Veronica, menggunakan senjata utamanya yang selama bertahun-tahun selalu berhasil meluluhkan hati semua orang. Tante, tolong percayalah padaku. Aku difitnah. Luna yang merencanakan semua ini. Aku menyelamatkan nyawa Kak Dimas waktu kecil. Tante, aku kehilangan rahimku. Aku berkorban untuk keluarga ini. Ibu sudah berpesan agar kalian tidak pernah membuangku. Mendengar nama mendiang Ibu Dimas disebut, kemarahan Tante Veronica justru semakin memuncak. Beliau menendang pelan tangan Sheila agar menyingkir dari kakinya. Menatap keponakannya itu seolah sedang menatap tumpukan sampah yang paling menjijikan. Jangan pernah kamu berani menyebut nama ibumu dengan mulut kotormu itu. Suara Tante Veronica bergetar menahan luapan emosi. Ibumu memang menyuruh Dimas untuk menjagamu dan tidak membuangmu.
Tetapi sumpah itu berlaku untuk seorang adik manusia, bukan untuk seorang pembunuh berdarah dingin. Ibumu akan menangis darah di alam kuburnya jika ia tahu bahwa putri yang ia lahirkan mencoba membunuh cucu pertamanya sendiri. Sumpah itu batal demi hukum agama, moral, dan keluarga detik ini juga. Kamu tidak berhak lagi berlindung di balik kecelakaan masa lalu itu. Tante Veronica kemudian memalingkan wajahnya dan menatap tajam ke arah Dimas yang masih menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Dan kamu, Dimas, kamu adalah kekecewaan terbesar dalam sejarah keluarga kita. Bagaimana bisa seorang suami yang seharusnya menjadi pelindung bagi istrinya yang sedang mengandung, justru bersekongkol menutupi kejahatan adiknya? Kamu menjadikan tubuh istrimu sebagai tempat pembuangan racun dan penawar racun hanya karena kamu pengecut. Kamu tidak pantas memimpin perusahaan keluarga, dan kamu sangat tidak pantas menjadi seorang ayah. Perkataan Tante Veronica bagaikan ribuan pisau belati yang menghujam tepat ke jantung Dimas. Laki-laki itu hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, menangis meratapi kebodohannya sendiri yang kini telah menghancurkan seluruh kehidupannya. Tante Veronica kemudian menoleh ke arah dua orang petugas kepolisian yang sejak tadi berdiri memperhatikan seluruh drama keluarga tersebut. Beliau menganggukkan kepalanya dengan tegas. Silakan, bapak-bapak, lakukan tugas kalian. Bawa perempuan ini pergi dari rumah saya. Laporan resmi atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan dana perusahaan tingkat berat sudah saya ajukan secara langsung ke kantor pusat pagi ini beserta seluruh barang buktinya. Mendengar kata-kata itu, kewarasan Sheila yang sedari semalam sudah berada di ujung tanduk akhirnya benar-benar hancur berkeping-keping. Saat kedua petugas kepolisian itu melangkah maju dan mengeluarkan borgol besi dari pinggang mereka, Sheila berteriak histeris. Fobia masa lalunya terhadap kurungan dan rumah sakit jiwa kembali meledak mengambil alih seluruh kesadarannya. Tidak, jangan sentuh aku. Kalian mau membawaku ke rumah sakit jiwa, kan? Lepaskan aku. Kak Dimas, tolong aku. Mereka mau mengurungku di ruangan berterali besi. Kak Dimas, penuhi janjimu pada ibu. Tolong aku. Sheila memberontak dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Ia menendang, mencakar, dan menggigit udara dengan tatapan mata yang sudah sepenuhnya kosong dan liar. Para petugas kepolisian harus bekerja ekstra keras untuk melumpuhkannya. Mereka akhirnya berhasil mengunci kedua tangan Sheila di belakang punggungnya dan memborgolnya dengan erat. Sheila terus meronta-ronta, menjeritkan nama kakaknya dan nama ibunya secara bergantian dengan nada yang sangat memilukan. Air liur menetes dari sudut bibirnya, membuatnya benar-benar terlihat seperti orang yang telah kehilangan akal sehatnya. Melihat adiknya diseret paksa menuju pintu keluar dalam keadaan yang begitu menyedihkan, Dimas akhirnya bereaksi. Ia merangkak dengan putus asa, bukan untuk menolong adiknya, melainkan merangkak ke arahku. Ia memegang ujung gaun yang aku kenakan, menengadahkan wajahnya yang basah oleh air mata, menatapku dengan sorot mata penuh permohonan yang teramat sangat menyedihkan. Luna, istriku, tolong maafkan aku. Ratap Dimas dengan suara yang serak dan parau. Aku tahu aku sangat bodoh. Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Luna, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku akan menebus semuanya. Aku akan memperbaiki semuanya. Tolong, demi bayi kita yang ada di dalam kandunganmu, beri aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku menatap laki-laki yang berlutut di bawah kakiku itu. Dulu, wajah ini adalah wajah pertama yang selalu ingin aku lihat setiap kali aku bangun tidur. Suara ini adalah suara yang selalu aku rindukan setelah seharian lelah bekerja. Tetapi sekarang, semua rasa cinta dan kasih sayang itu telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh ruang hampa yang dingin dan gelap. Aku menarik ujung gaunku dari genggaman tangannya dengan gerakan yang sangat perlahan namun penuh dengan ketegasan. Aku mengambil tas kerjaku, membukanya, dan mengeluarkan sebuah map plastik berwarna merah menyala. Aku melemparkan map tersebut ke atas meja kopi, tepat di hadapan wajah Dimas. Buka itu, Dimas. Ucapku dengan suara yang sangat tenang, sedingin es. Dengan tangan yang masih gemetar, Dimas meraih map merah tersebut dan membuka halaman pertamanya. Begitu ia membaca deretan kalimat yang tertulis di atas kertas putih berlogo Pengadilan Agama tersebut, tangisannya pecah kembali. Kali ini terdengar jauh lebih keras dan lebih menyayat hati. Itu adalah surat gugatan cerai yang telah aku persiapkan secara matang melalui kuasa hukumku sejak hari di mana aku mengetahui semua kebenaran mengerikan di laboratorium Dr. Adrian. Tidak, Luna, tolong jangan lakukan ini padaku. Dimas memeluk map tersebut ke dadanya. Seolah dengan memeluk kertas itu ia bisa menahan kepergianku.
Kamu sendiri yang menghancurkan rumah tangga ini, Dimas. Jawabku tanpa sedikit pun keraguan di dalam nadaku. Kamu meminta kesempatan demi bayi kita? Dengar baik-baik. Dimas. Seorang laki-laki yang membiarkan darah dagingnya sendiri diracuni setiap hari hanya demi melindungi ego adiknya. Tidak memiliki hak sedikit pun untuk disebut sebagai seorang ayah. Kamu bukanlah korban di sini. Kamu adalah pelaku kejahatan yang berlindung di balik kepengecutan. Aku melangkah mundur, menjauh dari jangkauannya. Aku sudah mengemasi seluruh pakaian dan barang-barang pentingku ke dalam beberapa koper besar sejak semalam, dan asisten rumah tangga telah membantuku memindahkannya ke dalam bagasi mobilku yang terparkir di garasi. Aku tidak memiliki alasan lagi untuk berlama-lama menghirup udara beracun di dalam rumah ini. Proses hukum akan terus berjalan. Pengacara dari Tante Veronica akan memastikan adikmu membusuk di dalam penjara atau di dalam rumah sakit jiwa, dan pengacaraku akan memastikan bahwa kamu tidak akan pernah memiliki hak asuh sepeser pun atas anak ini. Ucapku sebagai kalimat penutup. Aku menoleh ke arah Tante Veronica yang memandangku dengan sorot mata penuh penghargaan dan rasa hormat. Beliau menganggukkan kepalanya pelan, memberikan dukungan penuh atas keputusan berani yang aku ambil. Aku membalas anggukan beliau, lalu membalikan badan, melangkah melewati pintu depan tanpa menoleh ke belakang lagi. Di luar rumah, sinar matahari pagi menyambutku dengan sangat hangat, seolah memberikan pelukan untuk merayakan kebebasanku. Aku masuk ke dalam mobilku, menyalakan mesinnya, dan melaju meninggalkan rumah mewah yang kini telah berubah menjadi kuburan bagi keluarga Dimas. Aku mengusap perutku yang mulai membuncit dengan penuh kelembutan, membisikkan janji kepada kehidupan kecil yang ada di dalamnya bahwa mulai detik ini, tidak akan ada lagi hal buruk yang boleh menyentuhnya. 2 tahun telah berlalu sejak badai besar itu meluluh lantakkan kehidupanku yang lama. Waktu berjalan dengan sangat cepat, membawa serta angin perubahan yang menyembuhkan luka dan membangun kembali puing-puing kepercayaan diriku yang sempat hancur. Pagi ini, matahari bersinar sangat cerah menembus jendela kaca apartemen mewahku yang terletak di pusat kota metropolitan. Suara kicauan burung terdengar merdu dari arah balkon, berpadu dengan suara tawa riang yang sangat menggemaskan dari ruang tengah. Aku berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikan putri kecilku, Kirana, yang sedang berusaha memasukkan balok-balok kayu berwarna-warni ke dalam kotak mainannya. Ia baru saja merayakan ulang tahun pertamanya minggu lalu. Kirana tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang sangat sehat, memiliki pipi yang montok kemerahan, serta sorot mata yang begitu cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Tidak ada satupun cacat atau masalah kesehatan yang ia alami akibat paparan racun di masa lalu, berkat tindakan pencegahan dan penyelamatan yang aku lakukan dengan sangat cepat. Lihat itu, dia sudah bisa membedakan warna merah dan biru muda dengan sangat cepat. Terdengar suara berat seorang pria dari arah meja makan di belakangku. Aku menoleh dan tersenyum lebar. Dr. Adrian sedang duduk di sana sambil menyeruput secangkir kopi hitam hangat yang baru saja aku buatkan untuknya. Ia telah menjadi bagian yang sangat penting dalam perjalanan hidup kami. Sejak masa-masa sulit perceraian hingga proses kehamilan dan persalinanku, Adrian selalu hadir memberikan dukungan emosional yang tidak ternilai harganya. Hubungan persahabatan kami perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan bermakna. Sebuah ikatan yang didasari oleh rasa saling menghormati, kejujuran, dan rasa percaya yang sangat kuat. Kehidupanku kini telah berubah 180 derajat. Aku tidak lagi menjadi istri yang penurut dan selalu mengalah. Setelah perceraian itu resmi diputuskan oleh pengadilan agama dengan kemenangan mutlak di pihakku, termasuk hak asuh penuh atas Kirana tanpa ada jadwal kunjungan bagi Dimas, aku memfokuskan seluruh tenaga dan pikiranku untuk mengembangkan karir. Keahlianku di bidang farmasi akhirnya mendapatkan pengakuan yang sangat layak. Kini, aku telah menjabat sebagai kepala apoteker sekaligus direktur operasional di sebuah jaringan rumah sakit swasta bertaraf internasional. Keberhasilan finansial dan kedamaian batin ini adalah bentuk balas dendam yang paling indah dan paling menyala yang bisa aku tunjukkan kepada masa lalu. Namun, hukum karma tidak pernah tidur, dan keadilan semesta memiliki cara kerjanya sendiri untuk menghukum mereka yang telah berbuat jahat. Berita tentang kejatuhan keluarga mantan suamiku masih sering terdengar di telingaku melalui beberapa kerabat yang sesekali datang berkunjung. Kehidupan Dimas dan Sheila merupakan cerminan dari neraka dunia yang mereka ciptakan sendiri. Setelah kejadian penggerbekan hari itu, perusahaan kontraktor keluarga yang selama puluhan tahun dibangun dengan susah payah oleh kakek mereka akhirnya hancur berkeping-keping. Penggelapan dana dalam jumlah yang sangat fantastis yang dilakukan oleh Sheila untuk membeli racun dari pasar gelap, telah membuat arus kas perusahaan hancur total. Ditambah lagi dengan pencabutan dukungan finansial secara menyeluruh oleh Tante Veronica, perusahaan itu dinyatakan bangkrut dalam waktu kurang dari 6 bulan.
Semua aset disita oleh bank untuk melunasi hutang-hutang miliaran rupiah yang menjerat leher mereka. Dimas yang dulunya selalu tampil necis dengan kemeja bermerek dan mobil mewah keluaran terbaru, kini harus menelan pil pahit kenyataan. Ia terpaksa menyewa sebuah rumah kontrakan yang sangat sempit dan lembab di pinggiran kota, karena ia tidak memiliki uang sepeser pun. Untuk menyambung hidup, ia harus bekerja serabutan, terkadang menjadi tenaga administrasi lepas di perusahaan kecil yang gajinya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Wajahnya kini dipenuhi oleh keriput penyesalan, rambutnya banyak yang memutih sebelum waktunya, dan tubuhnya terlihat sangat kurus serta tidak terawat. Setiap hari Minggu di minggu pertama setiap bulannya, Dimas memiliki sebuah jadwal kunjungan rutin yang sangat menyiksa batinnya. Ia harus menempuh perjalanan menggunakan transportasi umum selama berjam-jam menuju sebuah fasilitas panti rehabilitasi khusus narapidana dengan gangguan jiwa berat yang berlokasi di daerah terpencil. Fasilitas itu memiliki penjagaan tingkat tinggi, dikelilingi oleh tembok beton yang sangat tebal dan trali besi yang berlapis-lapis. Di sanalah Sheila kini menghabiskan sisa umurnya. Ketakutan paling ekstrim yang selalu menghantui pikiran Sheila kini telah menjadi kenyataan absolut yang mengurungnya setiap hari. Proses persidangan memutuskan bahwa Sheila tidak layak untuk dimasukkan ke dalam penjara umum, karena kerusakan struktur mentalnya yang sudah sangat parah dan berbahaya bagi orang lain. Ia didiagnosis mengalami skizofrenia paranoid yang tidak bisa lagi disembuhkan. Menurut cerita yang kudengar, kondisi Sheila saat ini sungguh sangat mengenaskan. Ia seringkali ditemukan duduk meringkuk di sudut ruangan isolasi yang dingin, memeluk sebuah guling yang kotor dengan sangat protektif. Dalam dunia ilusinya yang sudah hancur, ia menganggap guling itu adalah bayi yang baru saja ia lahirkan. Matanya selalu menatap kosong ke arah dinding, sementara mulutnya terus bergumam tanpa henti, meracau tentang serbuk putih, racun mematikan, dan ancaman dari orang-orang tanpa wajah yang ingin merebut bayinya. Ia benar-benar telah kehilangan dirinya sendiri, terperangkap di dalam labirin kegilaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri demi sebuah obsesi yang sakit. Setiap kali Dimas duduk di balik pembatas kaca tebal di ruang kunjungan, menatap wajah adiknya yang sudah tidak lagi mengenalinya, hati Dimas hancur berkali-kali lipat. Ia harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana adiknya membusuk dalam kegelapan, menyadari bahwa janji yang ia buat kepada ibunya justru menjadi jalan yang mengantarkan adiknya menuju kehancuran yang paling mutlak. Di malam-malam yang sepi di dalam rumah kontrakannya yang bocor saat hujan turun, Dimas seringkali duduk sendirian di lantai yang dingin. Satu-satunya hiburan yang menyiksa dirinya adalah ketika ia membuka layar telepon genggam lamanya yang layarnya sudah retak di beberapa bagian. Dengan jari yang bergetar, ia membuka aplikasi media sosial dan menatap dalam diam ke arah foto-foto kebahagiaan yang sesekali aku bagikan ke publik. Ia melihat foto Kirana yang sedang tertawa lepas saat meniup lilin ulang tahun. Ia melihat fotoku yang tersenyum bangga saat menerima penghargaan di bidang kesehatan. Dan ia melihat bayangan kebahagiaan sebuah keluarga utuh yang seharusnya bisa ia miliki jika saja ia menjadi laki-laki yang memiliki tulang punggung yang kuat untuk membela kebenaran. Air mata penyesalan selalu mengalir membasahi pipinya yang cekung. Namun tidak ada satupun keajaiban yang akan datang untuk mengubah keadaan. Waktu tidak bisa diputar kembali, dan karma telah membayarnya dengan harga yang sangat lunas. Aku memeluk Kirana yang baru saja berhasil menyusun balok kayunya hingga tinggi, mencium puncak kepalanya yang beraroma sampo bayi yang menyegarkan. Adrian berjalan mendekat, ikut duduk di atas karpet berbulu tebal di samping kami, dan mengusap punggungku dengan penuh kehangatan. Masa laluku yang kelam telah tertinggal jauh di belakang, terkunci rapat dalam peti sejarah yang tidak akan pernah aku buka kembali. Hari ini dan hari-hari esok yang akan datang adalah milikku sepenuhnya. Sebuah kehidupan baru yang aku perjuangkan dengan keringat, keberanian, dan ketegasan, berjalan menyongsong cahaya masa depan yang gilang gemilang.